Baik, selanjutnya adalah uji Wilcoxon sampel kecil, yaitu kurang dari atau sama dengan 25. Di sini ada 13 datum ya, pada alfa 0,05 dan ingin diketahui apakah median populasinya kurang dari 12,5. Ya, jadi karena ada kata kurang dari, maka ditaruh di H1 dan H0-nya berarti lebih dari atau sama dengan 12,5 ya. Oke. Sekarang ini kan soal yang diambil dari contoh 1, maka sudah ketahuan nih N-nya 13, J plusnya 34,5 dan juga J minnya 56,5. Bagaimana? Kemudian kita pilih J yang terkecil ya dari J plus atau J min. Ternyata yang terkecil adalah J plus, sehingga kita punya 34,5. Inilah yang harus dibandingkan dengan J tabel ya. Oke, kita punya alfa 0,05 N13, tapi ini adalah uji satu sisi ya, karena ada tanda kurang dari. Maka kita lihat di J tabel. Nah, ini adalah tabel J ya. Untuk uji dua sisi sebenarnya tabel J-nya. Jika uji satu sisi, maka alfanya dikalikan 2 lalu pakai alfa yang ada di atas. Karena alfa kita 0,05, maka dikali 2 0,10, sehingga kita lihat kolom 0,10 dan juga N-nya sama dengan 13. Perpotongannya ada di angka 21, maka itu adalah J tabel kita ya. Dibandingkan antara 34,5 dan juga 21. Untuk tolak H0 jika J plus kurang dari 21, terima H0 jika J plus lebih dari atau sama dengan 21. Kita lihat lebih besar ya, maka terima H0. Kesimpulannya menyesuaikan hipotesis mana yang diterima. Mohon maaf nih agak kurang kelihatan, tapi bisa dicek sendiri di slide-nya ya. Oke, ini adalah tabel J. Di sini saya ketemu yang alfanya cukup lengkap ya. Biasanya cuma ada 2 alfa, 3 alfa. Kan jadi agak susah kalau mau uji satu sisi atau dua sisi. Dan di sini juga memang sampai N50, tapi tetap saja kita ikut pendapat bahwa untuk N sama dengan 25 ke bawah pakai tabel J, 25 di atas 25 kita pakai distribusi normal ya, biar konsisten. Oke. Dan juga mohon maaf lupa, kalau nanti kalian coba yang di soal sebelumnya pada saat N30 ya, pada saat alfa juga 0,05 kalau tidak salah, nanti insya Allah sih hasilnya sama, tetap terima H0 jika kalian penasaran ingin mencoba juga dengan tabel J ya. Oke, untuk berikutnya mohon maaf, sampel berpasangan ya, Wilcoxon sampel berpasangan. Kalau tadi kan one sample, sekarang sudah masuk ke dalam sampel berpasangan. Kenapa disebut berpasangan? Karena ada data sebelum dan sesudah. Jadi kita punya satu kelompok responden yang dihitung data sebelum perlakuan, lalu dilakukan perlakuan, dan setelahnya kita hitung juga datanya. Jadi kelompoknya sama, hanya saja menghasilkan dua buah data, yaitu data sebelum dan data sesudah. Ya, di sini tidak lagi ada angka standar, jadi tinggal mengurang atau mencari selisih antara sebelum dengan sesudah. Ya, seperti itu. Contoh, ya, di sini ada gambaran mengenai pretest dan juga posttest. Pretest adalah sebelum adanya perlakuan, lalu X adalah perlakuan, posttest sesudah adanya perlakuan. Jadi kelompok orangnya masih sama. Ya, beda dengan Man Whitney. Kalau Man Whitney itu orangnya berbeda. Ya, kelompok X dan kelompok Y orangnya berbeda. Tetapi untuk Wilcoxon kelompoknya sama, hanya dicari 2 kali pengukuran data ya, sebelum dan sesudah, seperti itu. Next,
Nah, penjelasan yang tadi saya bilang ya. Kemudian di sini ada keterangan jika data sampel bertipe interval atau rasio dan distribusinya normal, maka sebaiknya jangan pakai Wilcoxon 2 sampel berpasangan tetapi pakainya uji T berpasangan. Kenapa? Karena untuk syarat-syaratnya sudah masuk ya, tapi jika syaratnya tidak terpenuhi maka bisa pakai Wilcoxon sampel berpasangan. Oke, itu tadi. Hipotesisnya, di sini ada huruf D kecil. D kecil maksudnya adalah difference atau selisih. Jika selisihnya sama dengan 0, maka apa? Sebelum dan sesudah tidak ada perbedaan. Ya, berarti persis sama. Itu adalah H0. Kemudian jika D kecil tidak sama dengan 0, maka apa? H satunya ada perbedaan, entah itu positif, entah itu negatif, yang penting tidak sama, ya. Kemudian di sini ada contoh uji Wilcoxon sampel berpasangan, ya. Jadi ceritanya ada obat yang diuji bagaimana efek kantuknya terhadap si peminum obat. Ada 10 orang diminta untuk minum, tapi dihitung dulu skor sebelum minum obat, skor ngantuk ya, sama skor ngantuk setelah minum obat. Ya, biasanya kan kalau minum obat tuh apa? Lebih ngantuk ya, karena kita diminta untuk istirahat. Kita lihat ini adalah skor sesudah sama sebelum. Kita lihat di sini tandanya min. Kenapa? Karena sebelum dikurang sesudah, makanya minus. Ya, ada juga sih yang plus karena sebelumnya dia 23, lalu sesudahnya 22. Skor ini ya ditentukan oleh si responden. Biasanya ada range dari angka misalkan 0 sampai angka 25. Kengantukannya tuh seberapa gitu loh ya, sebelum dan sesudah minum obat. Kemudian selisihnya juga dihitung, berarti ini adalah min 3 ya, lalu min 7, min 3 lagi, min 2 dan seterusnya. Lalu kita kasih peringkat. Tentu saja kalau ada 0,5 begini berarti artinya apa? Ada angka yang sama. Tuh 4 kali ada angka 1, 2 kali angka 8, 3 kali angka 2. 2 kali angka 3. Ya. Dan seterusnya, lalu kita bagi lagi untuk yang min dan yang plus. Lagi-lagi kita bagi. Kemudian jumlahkan, dapatnya 17 dan juga 38. Next, ada hipotesis. Ternyata hipotesisnya tidak pakai tanda tidak sama dengan. Di sini dia pengen langsung kasih penekanan. H0, efek kantuk obat sebelum dimakan kurang dari atau sama dengan sesudah dimakan, ya. Lalu H1, efek kantuk obat sesudah dimakan itu lebih dari sebelum dimakan, jadi lebih ngantuk gitu ya. Kenapa? Karena pengennya istirahat. Alfa 0,05. Seperti biasa, pilih J yang terkecil karena ini N-nya cuma 10 ya. Jadi termasuk sampel kecil, pilih J yang terkecil, tadi 17 ya. Kemudian bandingkan dengan J tabel. Lagi-lagi alfanya 0,05. Di sini kan uji satu sisi. Kalau kita pakai J tabel berarti harus apa? Dikali 2. Jadi 0,10 dan N-nya juga 10. Ternyata di sini angkanya juga 10. Nah, dibandingkan nih 17 lebih besar dari 10, maka apa? Terima H0. Ya. Jadi karena terima H0 nih, tidak ada perbedaannya nyata antara sebelum minum obat dan sesudah minum obat ya. Jadi pengaruh obatnya tidak signifikan terhadap
efek kantuknya ya. Dan juga jika ada sampel berpasangan juga dan tanpa peringkat sama seperti ini, tinggal dicari selisihnya ya. Di sini X dikurang Y berarti 30 dikurang 10 dapatnya plus 20 dan seterusnya. Dapatlah J plus 27, J minnya 9. Dan jika ada peringkat sama, maka kita lihat tetap harus ada pembagian si peringkat itu dengan jumlah angka yang sama. Ya, jangan sampai lupa jika ada peringkat sama dan tidak ada peringkat sama. Nah, untuk perhitungan uji statistiknya, setelah dapat J plus dan J min, tinggal disamakan pada metode yang tadi one sample test ya, yang Wilcoxon one sample. Sesudah diketahui J plus dan juga J minnya. Kira-kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.